Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada beberapa saham dari sektor consumer good. Yang pertama ada INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh AISA, kedelapan WIM, kesembilan SIDO. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup terkoreksi 1,3% ke harga 6.715 dan transaksi sampai saat ini ada di 12,9 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG ternyata memang susah naik karena memang bobot dari Goto itu sangat berdampak ke ISG. Dan candle body kecil ekor panjang ini pun nggak mampu ya, karena memang ya saham-saham big cap juga nggak mampu naik hari ini ya. Big Bang turun, TLKM ICI turun, jadi ya turun dulu. Dan memang nggak membuat low baru. Kalau minggu depan Senin dia membentuk low baru, kondisi seperti ini ya sangat berpeluang turun 6.500. Jadi cara ini untuk ISG. Jadi kalau Senin Selasa dia gak mampu kembali ke atas 6.700 atau 6.800 untuk Windows dressing, kalau ke 7.000 aja agak berat ya nih. Resisten kuatnya itu 7.000 sekarang. Dari harga sekarang potensi upside-nya 4%. Mungkin aja bisa aja dia 1-2 minggu kan naik ke 4%, 5% itu biasa dia nih. 3 hari aja, 4 hari pernah naik 5% ya. Kalau memang ada terjadi Windows dressing. Karena kalau dia mau Windows dressing berarti harus naik tipis ya. Kalau dilihat dari candle bulanan dulu aja. Nih bulanannya udah turun 5%. Jadi dia harus naik sekitar 6-7% ya. Tuh kalau dari harga sekarang. Kalau dia ke 6.500, 6.600 harus naik 7%. Dengan skenario seperti ini ya cuman Goto dan saham-saham Big Bang, TLKM yang bisa ngangkat ya. Buka, kalau enggak ya susah. Arto juga ya. Kalau memang ada terjadi Windows dressing berarti yang narik ya mereka Goto, Big Bang, TLKM, ASII ya itu. Cuman kalau mereka nggak gerak tinggi, nggak naik tinggi ya susah untuk ISG bisa hijau di bulan Desember. Mungkin 2022 ini jadi tahun pertamanya untuk ISG merah ya, bisa terjadi itu. Jadi ya sekarang itu sesuaikan plan masing-masing aja. Tapi untuk ISG ya lihat 1-2 hari ke depan, Senin Selasa dia bertahan nggak atau ya mempertahankan low-nya hammer ini ya. Ini kan historinya sama nih. Dia pernah membentuk hammer terus bantai turun dulu 2 hari 3 hari terus baru naik ya. Ini bisa jadi loh ya, bisa jadi. Dia turun dulu baru tarikan naik ya. 6.800 ini udah dipatahkan nih, udah patah ya. Agak berat kalau dia naik lebih tinggi nih. Semestinya ya 7.000, 6.800 nih akan jadi level psikologisnya dan 7.000 nih ya untuk ISG. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Lihat Senin Selasa, kalau misalnya itu kan sekarang harganya di 93, berarti 2 kali ARB lagi, ISG bisa sampai 6.600, 6.500 kalau kondisi seperti ini loh ya. Tapi misalnya Senin dia ARB-nya dibuka, Goto bisa ada candle pembalikan arah di 6.700 nih ya. Ya yang penting jangan sampai tutup lah di bawah 6.700. Itu aja untuk ISG, karena kalau dia tutup di bawah 6.700 sangat berpeluang ke 6.600 sampai 6.500. Seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Ada INDF yang ditutup di harga 6.925, menguat tipis 0,36%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INDF cukup bagus, naik dengan volume besar, mungkin naik sedikit dulu baru koreksi. Ini saya nunggu juga nih koreksinya di 6.600 di 6.500 nih. Ini kan waktu itu analisanya ya, dia ada koreksi dikit baru bagus tuh. Sepertinya INDF juga ditahan naik dulu biar bisa IRG nggak koreksi dalam. Jadi kondisi seperti ini nggak ideal kalau baru masuk ya, karena harganya tinggi. Tunggu aja, tunggu koreksi, karena nggak mungkin juga dia terus naik. Ini apalagi dia udah naik 2 minggu kan. Dari 29 November dia naik tuh dari 6.200 sampai 6.900, dia ada naik 10%, ada koreksi 3%-an 4%, itu menarik di 6.700 sampai 6.500 nih. Nih tunggu dia koreksi ini kan udah terkonfirmasi break, tinggal nunggu koreksi dikit baru masuk. Seperti itu ya. Targetnya masih sama 7.300. Jadi seperti itu untuk NDF. Langsung saja ke saham kedua. Ada ICBP yang ditutup di harga 10.150, terkoreksi 0,49%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk
ICBP juga ini kelihatan ya, dia naik-naik terbatas, kemungkinan besar sih tetap ada koreksinya dulu. Jadi lebih baik wait and see aja dulu. Minggu ini juga dia terus membentuk lower low lower high, sangat berpeluang ke 10.000 sampai 9.800. Tunggu di area bawah, ditunggu di neckline-nya ini. Kemungkinan dia juga masih konsolidasi, belum saatnya naik tinggi ya. Konsolidasi 9.800 sampai 10.400. Itu bisa dimanfaatin untuk cari profit sekitar 3-5%. Jadi seperti itu. Untuk ICBP, kondisi seperti ini lebih baik wait and see dulu ya. Harganya kurang bagus. Trennya sih potensi bisa uptrend. Konfirmasinya support yang jangan jebol tuh 9.800. Jadi beli itu dekat-dekat support 10.000 sampai 9.800. Kalau dilihat dari candle weekly-nya, nah ini weekly-nya juga hammer kan. Walaupun koreksi tipis, volume kecil, ya bisa di reject memang minggu depan rebound. Tapi bisa aja dia turun dulu. Seminggu turun dulu, baru minggu depan, minggu ketiga Desember tarik naik lagi. Jadi seperti itu. Untuk ICBP, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNPR yang ditutup di harga 4.620, terkoreksi 0,85%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, UNPR hati-hati nih. Kalau turun dari 4.600, mungkinkah pulse break dulu, baru konsol masih di bawah, bisa jadi ya. Support quote-nya 4.400, jangan turun dari itu. Terus support dari semenjak dulu ya. Nah, itu hati-hati, itu juga bisa pola dead cat bone kan. Naik sebentar untuk turun lebih dalam nih. Naik sebentar, turun. Ya, hati-hati ini jebol nih. Atau naik sedikit lagi di sini dia bisa membentuk pola head and shoulder baru jebol. Pokoknya 4.400 itu kunci dari UNPR, jangan turun dari itu ya. Jadi seperti itu aja untuk UNPR. Kalau mau uptrend ya semestinya besok minggu depan Senin Selasa tuh kembali hijau. Kalau dia turun berarti bisa konsol di bawah. Hati-hati, konsol di bawah ini bisa dimanfaatin beli support, jual resisten. Tapi kalau dia jebol ya cut dulu untuk UNPR. Seperti itu untuk UNPR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MSP yang ditutup di harga 940, terkoreksi 1,57%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, UNPR juga candlenya kurang bagus. Hari Jumat tutupannya memang di atas EMA 60. Tapi kalau mau lebih konfirmasi, tunggu dia tembus 980. Nggak perlu nunggu sampai 1000. Tembus 980, 990 ini udah oke tuh untuk MSP. Dan kalau mau beli di harga sekarang masih boleh kalau minat. Yang penting hati-hati kalau turun dari 900. Itu aja ya. Kalau dia turun dari 900 itu dia membentuk low baru, berarti indikasinya pola dead cat bone. Sebenarnya sesimpel itu ya. Yang penting tuh tahu polanya, punya trading plan, karena kita nggak bisa untuk mengendalikan market. Kita hanya bisa bereaksi apa yang akan terjadi di market. Itu pentingnya stop loss ya. Jadi seperti itu. Lagi kondisi seperti ini kan pasti banyak yang nyangkut dalam. Saham-saham big cap tuh turun dalam tuh. Kalau nggak pakai stop loss nyangkut dalam, tapi nggak masalah. Hold aja kalau saham big cap ya. Jadi seperti itu. Untuk MSP, lihat Senin Selasa mampu nggak dia tembus lagi 950. Ini titik aman pertamanya 980. Tapi kalau sudah bergerak di atas EMA 20 garis biru ini ya cukup oke ya untuk HMSP. Kalau dilihat dari candle weekly-nya koreksi volume kecil ya, karena dia udah 3 minggu naik dan membentuk candle hammer di minggu sebelumnya. Kalau koreksi minggu ini itu wajar. Tinggal lihat minggu depan kalau dia kembali hijau, apalagi bisa tutup di atas 980 di hari Jumat minggu depan, itu oke. Bisa sinyal untuk dia mencoba kembali uptrend. Ini bisa jadi lagi konsolidasi untuk mencoba uptrend lagi, mencoba untuk sampai 1200. Ini menurut pandangan saya lah ya. Kemungkinan sih ada peluang lah kalau ISG crash, mungkin bisa ada penggerak saham-saham consumer naik nih. Kalau dilihat low-nya ada di 900, 890 lah ya, area itu. Pokoknya dia membuat low baru gagal. Itu aja untuk HMSP. Seperti itu untuk HMSP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GGRM yang ditutup di harga 18.800, terkoreksi 0,52%. Likuiditas kecil. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, GGRM lagi konsolidasi, cuman hati-hati kalau sudah membentuk ekor panjang dari atas, dari resisten ke bawah, itu berarti seller masih kuat, takutnya jebol. Tapi kalau Bapak Ibu berminat, kalau dia membentuk low baru di bawah 18.500 berarti melanjutkan turun. Mending hindari dulu ya. Titik amannya untuk GGRM itu tunggu break
20.000. Nah, ini dia baru mencoba untuk uptrend. Kalau di bawah itu jangan dulu. Kalau ditarik dari tren Oktober 2022 nih, dia harus tembus 20.000 baru sinyal ada pembalikan arah. Ini kan di dalam downtrend channelnya. Tinggal nunggu tembus 20.000. Sabar dikit aja dulu ya, tunggu tembus baru beli di atas. Kalau beli di harga sekarang, stop loss di bawah 18.000 kalau minat. Tapi ini disclaimer on. Seperti itu. Untuk GGRM, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mayor yang ditutup di harga 2.500, start koreksi 1,18%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Mayor sudah di pucuk-pucuk harum, tapi dia terus membentuk ekor, cuman resiko tinggi ya. Pola-pola saham sekarang kan, konsol-konsol di area atas resisten tiba-tiba jeblok, tiba turun. Apalagi minggu ini dia membentuk lower high ya, minggu hari ini. Jumat. Jadi tiba-tiba jeblok. Kalau mau beli ya di area 2400 nih bagus nih ya. Area ini stop loss aja kalau dia beli itu udah tinggalin. Gak perlu nunggu sampai 2200. Terlalu dalam. Pokoknya dia tutup di bawah EMA 20-nya nih cut. Atau belinya di 2440 ini bisa ya. Dekat-dekat EMA 20-nya ini. Ya sekitaran ini bisa beli stop loss bawah. Jangan beli di harga atas nih ya. Resikonya timbul tiba-tiba besoknya dibanting. Bisa seperti itu ya. Banyak saham seperti itu. Konsol di atas tiba-tiba dibanting. Seperti itu ya. Untuk Mayor lebih ke wait and see aja dulu. Jangan dikejar lah. Memang dia lagi bertahan. Ini kan kelihatan polanya dia bertahan di atas resisten yang waktu itu resisten kuat. Tapi nggak jalan. Siapa tahu dia malah dibanting. Tergantung masing-masing lah. Kalau instingnya, oh ini kayaknya naik nih pola seperti ini, ya bisa silahkan beli ya. Nggak ada yang salah di market. Jadi seperti itu. Untuk Mayor, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AISA yang ditutup di harga 156, menguat 1,96%. Kalau dia transaksi asing belum dibuka, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AISA kondisi seperti ini, menurut saya belum juga saatnya ya. AISA itu akan bagus kalau dia ini pola Bolin Wedge, tunggu dia di atas 165, 166. Di atas ini baru oke. Kan itu neckline. Ini udah 4 hari dia di bawah semenjak jebol. Jadi agak rawan sih menurut saya. Tapi ya bisa aja naik. Tunggu aja. Kalau mau konfirmasi ya, AISA ini akan mencoba kembali uptrend. Ya harus tembus dulu 164, 165-nya. Itu di bawah itu jelek untuk AISA. Tapi kalau minat dengan candle seperti ini, menurut saya ini candlenya jelek ya. Coba kalau dilihat dari candle weekly-nya. Weekly-nya hammer ya, koreksi volume kecil. Konfirmasinya memang tunggu tembus 164 itu. Di bawah itu ya kalau nekat beli ya, tapi ini bukan rekomendasi. Ya stop loss aja di bawah low-nya 2 hari Kamis Rabu ini di bawah 148. Jebol itu ya tinggalin. Kalau mau masuk duluan dengan profit yang besar juga, kalau dia tembus 160 sampai 165 kan profitnya udah 5% 6%. Stop loss-nya hitung juga. Jadi seperti itu. Untuk AISA, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIM yang ditutup di harga 695, terkoreksi 0,71%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WIM ada rejection di 695-700. Kalau ini konfirmasi dia rebound, ya Senin harusnya hijau. Minimal 725, 750 itu. 735, 750. Ini arahnya untuk WIM kalau technical rebound. Ini kan candlenya hammer. Ya semoga aja kalau mau beli ya, risknya kecil juga nih kalau minat ya. Tapi kan sayangnya dia nggak tutup di 700. Tapi nggak masalah ya. Nggak perlu jauh-jauh stop lossnya. Kalau dia turun dari 680, 670 itu udah stop loss aja 3,5%. Target profit minimal kalau dia jalan, Bapak Ibu profitnya sekitar minimal 5% sampai 7%. Kalau berminat, tapi juga ini disclaimer on. Kelihatannya sih bisa jadi ada technical rebound. Cuman hati-hati kalau merah tuh sebaiknya stop loss saja. Nih, dia udah 6 minggu nggak pernah hijau ya. Kepotensi sih bisa ada technical rebound. Kelihatan kan koreksi 3 minggu dengan volume kecil. Sepertinya ada hijau nih hari Senin untuk WIM. Tapi disclaimer on. Seperti itu untuk WIM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SIDO yang ditutup di harga 765, menguat 0,65%. Kalau dia transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SIDO lagi konsolidasi dan ya dia bertahan masih di atas 650-nya. Di atas 750 itu resisten yang dijaganya, dan ya oke nih konsolidasinya sih bagus, cuman kelihatannya sih bisa ada merah lagi Senin ya. Ya kuncinya jangan turun dari 740, 750 itulah untuk SIDO. Kalau turun dari itu Senin Selasa rawan turun lebih dalam. Itu aja ya kalau minat. Jadi saya juga lihat ada beberapa saham memang ya, big cap, second liner itu rata-rata candlenya jelek ya seminggu.
ke belakang ini arahnya semua turun. Tapi ya candle itu kan tergantung market. Kalau marketnya balik ke arah, bisa aja candlenya bagus lagi. Ya kita tinggal lihat Goto ya yang jadi sumber penghalang atau masalah ISG 2 minggu ini ya. Jadi tinggal nunggu Goto bangun. Perkiraan saya juga Rabu kemarin bisa bangun, ternyata masih tekanan jual masih kuat. Ya kita lihat minggu depan lah ya. Saya juga belum ada masuk Goto, belum ada nitip-nitip sendal, mending nunggu bangun baru beli. Itu aja. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.